kembali kita edukasi, sebetulnya ya edukasi sharing. Ini saya nunggu sebenarnya Pak Dimas untuk datang ya. Dia mau memberikan sharing berkaitan dengan sakit punggung dan tangan yang sudah lama. Sudah lama sudah dilakukan pemeriksaan fisioterapi itu 1,5 tahun tapi tidak sembuh. Terus fisioterapi ngobrol dengan saya gimana caranya sekarang sembuh total ya. Jadi kalau yang fisioterapi di rumah sakit itu kan gak tekan setengah jam kok. Kalau kita sendiri di rumah gak ngerjain ya gak ada gunanya juga. Jadi harus dua-duanya. Kalau pas di fisioterapi di rumah sakit ingat apa yang di fisioterapi caranya bagaimana nanti kerjakan di rumah. Jadi dia bikin pagelangan sendiri, kemudian belajar sendiri. Saya pun kemarin sempat karena kecapean bikin sini agak enak, agak susah ya, nggak perlu ke fisioterapi, olahraga sendiri pagi dan sore rutin terus. Nah saya tuh kalau di kamar mandi nunggu kegiatan pagi itu duduk sambil sini terus rutin sambil sini lah kan ada manfaatnya setengah jam olahraga tapi juga kalau ya gitu ya. Jadi sambil multi yang jelas gininya tidak begini kan duduk sambil gini kan bisa tapi olahraga ya. Terus ini maaf tapi pelan-pelan ya orang tensi maupun LDM kalau kayak gini ini nih ini pusat sarafnya begini terus begini ini ke semua sampai ke bawah. Maaf ya tapi fungsinya banyak. Saya selalu ya pagi saya karena pagi itu sambil duduk tadi nggak pernah berapa monggo ada ininya 5 menit 10 dulu nanti 10 lagi ya itu untuk saraf-saraf. Langsung kita ke hari ini adalah self management hipertensi. Jadi kan kalau kita punya sakit gula, sakit hipertensi, karena sekarang baru senamnya itu hipertensi, kita ngobrolnya self management hipertensi. Apa tuh self management hipertensi? Ya tata cara kita sendiri untuk mencoba menata agar tekanan darah kita itu normal. Ya normal dalam tanda petik, meskipun panjenengan semua normalnya masih dengan obat, tapi paling tidak naik dengan seenaknya sendiri. Jadi itu manajemen kita atau tata cara dari kita sendiri. Apa toh banyak. Kalau kemarin kan sudah tekanan darah mulai dari normal, kemudian pre-hipertensi, kemudian hipertensi sedang, hipertensi berat, efek sampai komplikasi hipertensi sudah semua. Sekarang cara kita menata agar tekanan darah kita tetap normal dalam tanda petik meskipun masih minum obat. Karena ternyata beberapa teman sudah mulai tidak pakai obat seminggu sudah 120 per 80 malah jadi kilo 90 per 60 tanpa obat seminggu. Artinya benar-benar bisa membaik ya, meskipun tidak dikatakan sembuh karena terkontrol gitu nggih. Nah, apa saja self management hipertensi itu ya. Jadi yang kenapa kok kita harus melakukan self manajemen hipertensi kan jenengan perso bahwa hipertensi kalau tidak dikendalikan bisa mengakibatkan yang namanya silent killer. Silent killer itu membunuh yang diam-diam membunuh, diam-diam mematikan. Mungkin ada kemarin ada prolanis kita sebetulnya, tapi memang beliau tidak pernah ikut prolanis, kegiatan prolanis tidak perso. Tapi beliau masuk ke dalam prolanis hanya tiap 6 bulan juga nggak tersorawok. Kemarin dapat kabar mungkin itu yang kebenaran ya. Jadi beliau tidur sore masih aman, masih ke masjid, kemudian masih melayani orang beli orang beli. Kemarin adik beliau kesini saya tanya Mas ya. Terus saya tanya ternyata malam sekitar jam 12:30 itu ternyata belum sempat minum obat. Jadi bangun dadanya nggak nyaman. Bu kok dada tuh orang penak, aku
ambil obatku gitu. Terus sudah diambilkan obat, disiapkan. Saya pada saat ditata obat mau diambil air minum gini peluk gitu. Terus lupa kok malah sare, oh sudah disiapin belum sempat minum obat gitu. Terus digulung-gulung ternyata sudah tidak tertolong di rumah sakit. Kenapa? Itu namanya silent killer. Biar. Kenapa? Karena pada orang dengan tekanan darah tinggi itu kalau memang tidak terkontrol, ingat tekanan darah tinggi yang tinggi itu biasanya disertai dengan kolesterol yang mungkin sudah menumpuk banyak, sehingga di pembuluh darah itu yang nempel, yang selalu saya bilang nempel di pembuluh darah itu bikin pembuluh darahnya kaku, kencang. Kencang ini yang mengakibatkan tekanannya naik dan tidak turun. Maka jangan heran beberapa kita yang punya tekanan darah tinggi dapat juga obat simvastatin atau turun kolesterol. Nah, cuma biasanya resep per bulan itu baru dapat simvastatin apabila LDL-nya lebih dari 160. Jadi ya 160 baru dapat. Kalau enggak itu enggak dapat. Kalau mau beli bisa karena ya memang memang murah. Cuma kadang-kadang dapat dari sini nggak bisa full begitu. Akan dapat biasanya kita aturi kalau sudah 6 bulanan ya. 6 bulanan kok kolesterolnya tinggi, kita aturi. Kolesterol tinggi tapi HDL-nya rendah, baru kita aturi. Tapi kalau kolesterol tinggi, HDL-nya tinggi bisa dapat dalam sudah dapat di apotek. Jadi bisa kita tambahkan resep. Itu ya. Yang perlu jadi patokan adalah apabila panjenengan punya tekanan darah tinggi, wis minum obat tekanan darah tinggi, nanti kok naik turunnya nggak nyaman, terutama tinggi, baik ambil 10 mili dikasihkan desatan, kok ijek naik, baik, yaitu kita introspeksi diri, kemungkinan kolesterolnya naik atau trigliserid. Pada saat 6 bulanan nanti kita perhatikan kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid seperti apa, karena ini berpengaruh langsung dengan tekanan darah kita. Tadi mungkin beliau tadi adalah terkontrol, tensinya terkontrol, tapi kan tidak tahu apakah sudah mulai ada sumbatan di jantung atau tidak. Jadi kemungkinan ada sumbatan di jantung yang disebut dengan penyakit angin duduk, ya, bukan angin duduk ya. Tapi pembuluh darah arteri koronernya sempit yang disebabkan karena apa? Kolesterolnya tinggi yang nempel. Kemarin saya selalu bilang itu penyempitan di jantung, itu darah jantung namanya arteri. Nah pada saat beliau sudah mulai merasa nggak enak di dada, itu bisa itu. Tapi ya tidak semua nggak enak di dada jenderal. Nah biasanya saya habis ngobrol gitu datang semua, dodoku rapenak bu, dodoku rapenak. Tidak semuanya ya, ciri khasnya adalah tidak enak di semuanya, rambutnya di belakang sini, dan paling sering diikuti keringat dingin. Kalau nggak pakai keringat dingin ya kemungkinannya tidak sampai sembuh. Ada dua, nyesek, sesek atau nyesek. Nyesek itu bisa karena asam lambung yang itu juga bisa ya. Jadi banyak, jangan langsung parno, kurang enak, malah tambah stressing, malah tambah sakit beneran. Tata cara kalau misalkan ada seperti itu, relax. Ya mesti parno no bu, ya parno, tapi itu sungkan, tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut, seperti pada saat kita meniup lilin, tapi lilinnya tidak mati. Itu untuk menurunkan emosi kita, menurunkan kepanikan kita. Nafas dalam, keluarkan pelan-pelan, terlihat meniup, tapi lilinnya itu tidak mati, seperti itu. Bolak-balik, terus ambil air hangat, relax ya, boleh dengan duduk. Kalau dia itu nanti mereda, sudah langsung ke boleh ke rumah sakit, boleh ke stres ya. Kalau itu nanti akan dapat itu nggak usah terlalu panik ya, karena kalau kepanikan itu semakin dia akan kayak nyentram, pembuluh darahnya semakin kaku, semakin sempit. Tapi kalau kita relax ya, karena relax itu melebarkan diri, langsung sekali lagi, makanya dikatakan sebagai silent killer. Sebentar nggih mas. Kemudian lanjut. Nah, kenapa
kita harus melakukan self management atau menata diri kita sendiri agar terjaga tensi kita normal. Ini pentingnya self management membantu penderita mengontrol tekanan darah sendiri. Kayaknya kalau tekanan darah yang di tempat kami itu sudah mulai yang baik ya, sudah jarang. Kalau dulu kan 210 bawahnya 100 itu juga nggak mau. Kenapa? Karena pada saat sampai ke rumah sakit mau tambah terus, tapi gitu ya. Jadi apakah terus gimana ya? Sudah, jangan dipaksakan, semakin dipaksa makin tinggi ya. Jadi diobati dulu ya, nanti diobati tensi lagi besok pagi, misalkan pagi ini datang kok tinggi, diatur obat pagi ini, sore, besok pagi datang lagi. Kalau sudah bagus ya sudah, tapi kalau belum ya direh-reh untuk diukur gitu ya. Nah, kalau dipaksa udah pasti akan tambah tinggi, karena pernah ada yang kejadian itu sampai rumah sakit malah masuk ICU saking takutnya, padahal berpuluh-puluh tahun juga nggak pernah sampai seperti itu kan gitu ya sudah. Jadi saya berpengalaman dari kemarin kejadian itu usia usia saya paksa untuk dirujuk karena sudah 210 per 110 kan ada tinggi sekali, malah masuk ICU. Kalau itu nggak pernah mau lagi, saya baik saja sampai sekarang ya. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko komplikasi. Jadi kalau kita sudah tahu sendiri tensi kita berapa, obat yang harus kita minum apa saja, itu akan mengurangi resiko komplikasi. Apa komplikasinya? Jantung, stroke, ginjal akan berkurang ya, kemungkinan terjadi komplikasinya berkurang. Apalagi tiap 6 bulan kita akan dilakukan pemeriksaan 6 bulanan yang itu semua ada. Jadi nanti yang 6 bulanan itu ada yang namanya kolesterol total, HDL, LDL, triglycerid, itu nanti ada rasionya. Kalau rasionya di atas 4,5, di atas 5 misalkan, nah itu kemungkinan dikhawatirkan ke arah stroke dan jantung itu tinggi. Nah itu bisa kita lihat dari situ. Kemudian kita assessment, kita tata caranya bagaimana biar tidak sampai itu, dan besok rasionya kembali normal. Jadi besok saya jelasin kalau saya membawa masing-masing membawa hasil rapotnya, nanti akan saya jelaskan yang mana itu yang mengindikasikan kita ke arah stroke atau ke arah jantung ya. Kemudian di situ juga ada yang namanya mikroarteri. Kalau sudah mulai banyak, biasanya di atas 250, nah itu harus yang diwaspadai. Jadi banyak fungsinya 6 bulanan ya, karena dengan 6 bulanan itu kita tahu kondisi kita seperti apa, malah pengen nanti semoga bulan depan kita Oktober ya, harusnya September kan, biasanya kan Maret sama September, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, tapi kemarin kita mundur jadi April, awal April, sehingga kita akan jadi Oktober, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober ya. Nanti saling memberitahu, silahkan yang bulanan yang sudah masuk ruangan, kita punya 136 peserta ruangan membungkus semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Ya pasti kalau gula kita tekanan darah kita terkontrol, kemudian komplikasi minimal, ya pasti kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Ora sering ngeluh, ora sering sesek, ora lemes kan gitu. Tidak khawatir kalau tensinya terjaga. Tensinya 120 misalnya 100 kan mau pergi juga mikir, naik sepeda motor gede jadi rasiko ya kan. Tapi kalau dijaga kan tidak gitu ya. Pak Warno, kalau ibu itu tensinya normal terus ya? Malah cenderung rendah. Beliau padahal dulu tekanan darah tinggi, gulanya cenderung rendah, tensinya cenderung rendah, sudah sama sekali udah nggak minum obat gula dan obat tensi ya Pak. Nah sekarang tambah Bu Diasi juga tensinya masih normal terus ya, tanpa minum obat selama 1 minggu. Apa Bu? Nggak sejenengan apa? Olahraganya jalan kaki tiap hari. Itu akan membantu satu, mengurangkan kolesterol.
Dua, melebarkan pembuluh darah. Empat, jantung kedua kita. Jantung kedua kita akan maksimal bekerja sehingga aliran darahnya bagus. Itu akan membuat pelebaran pembuluh darahnya baik sehingga tensinya akan turun. Jadi itu fungsinya jalan kaki pagi, gitu ya. Pun langsung pagi sore apa-apa. Saya tuh olahraga tidak memandang waktu. Isokku esok sore arep turu masih bisa. Ya sampai nongkrong terus jadi kalau saya olahraga sore mau tidur itu kalau langsung ngantuk karena olahraganya stretching. Kalau sore jangan aerobik ya, kalau sore atau kalau jangan aerobik, stretching namanya atau yoga. Kemudian mengurangi ketergantungan pada obat. Pastinya tadi beliau sudah negarawan pun Pak Warno sudah lama tidak minum obat, berarti kan mengurangi ketergantungan pada obat. Biasanya sudah 1 minggu nggak minum obat, berarti kan mengurangi ketergantungan obat. Lama-lama nanti akan mulai. Kalau misalkan sudah sering terus diletih, hari ini minum besok tidak, ini minum besok tidak. Meskipun ada beberapa dokter yang mengatakan enggak, minum terus dan minum terus piye nek wis sampeyan proper tidak diminum, ayo ya kita lihat kasus per kasus, tidak boleh langsung Bu, aku disuruh dokternya saben hari minum obat tensi, dan nek wis sampeyan proper tidak diminum jadi 80 kan gitu ya. Jadi boleh, saya ada satu pasien gula darah bagus, jadi kalau minum obat gula langsung loyori gitu di kantor itu langsung lari ke klinik bilang, Pak, minta tolong bikinkan teh hangat. Kalau di rumah sama istri, pokoknya Pak dokter spesialisnya minta diminum apa? Diminum terus sampai kantor terus tensinya ngedrop karena sudah tanpa obat sudah turun, gulanya ngedrop. Kantor loh Pak, kantor ya. Jadi kalau bisa ya disesuaikan dengan masing-masing kondisi saat itu, jangan langsung diminum, apalagi sudah tensinya ada gulanya atau tensinya bagus, yang gula disuntik insulin, ayo ngedrop banget, bisa-bisa masuk ICU ya. Jadi kita lihatnya kasus per kasus. Boleh. Oke. Terus lanjut. Oke. Komponen self management hipertensi. Ya pastinya ada pendidikan kesehatan, memahami hipertensi dan pengobatannya. Saya yakin banget setelah banyak kita sharing seperti ini sudah banyak tahu ya tentang hipertensi itu seperti apa, obatnya udah hafal. Kalau nggak dapat satu nanya kok kurang Bu obatku, biasanya itu kok orang itu dia tuh bukan gitu, udah hafal di luar kepala, bahkan lebih pintar dari yang baru sekolah dokter. Ya, kemudian korban gaya hidup. Nah, nanti kita bahas korban gaya hidup. Yaitu ada diet, ya aktivitas fisik ini nggak bisa melulu hanya obat doang, nggak bisa. Ya, ditambah dengan tadi diet DKO, diet kontrol ya, kontrol itu obat, olahraga, aktivitas. Jadi harus itu. Tiga ini baik dengan hipertensi maupun BM wajib. Kalau ada orang yang hanya diam gitu aja, boleh mau ya nggak bakal sehat tuh. Ya meskipun Bu aku harus minum obat rutin tiap hari kok izin koyong ini, olahraga enggak orang ngapain kata olahraga ya bisa gitu ya. Kemudian kepatuhan minum obat harus konsisten sesuai dengan dosis. Tapi tadi saya matur sesuai kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan. Orang ini obatnya ini, orang itu obatnya beda. Masing-masing orang mempunyai style berbeda. Jadi kita sebagai dokter harus sesuai dengan kondisi orang masing-masing. Kemudian memantau tekanan darah mandiri di rumah. Saya harapkan sih sebetulnya panjenengan punya alat tekanan darah tinggi sendiri, meskipun itu adalah elektrik otomatis ya, karena kalau panjenengan yang digigikan itu akan kesulitan digunakan. Tapi kalau otomatis usahakan pagi hari bangun tidur belum mikir apa-apa, mikir butuh, mikir masak, bangun tidur masih santai, cek sendiri sambil berdek. Jadi tensinya taruh aja di dekat tempat tidur. Bangun tidur tensi sehat. Itu akan meskipun pakai otomatis akan lebih valid dibanding pada saat panjenengan sudah duduk bangun. Ya, karena sudah berbeda pasti. Tapi kalau bangun tidur gitu langsung tensi sendiri dilirik.
berarti itu yang benar gitu nggih. Sore gledek lagi tensi ulang. Kenapa tensi pagi berapa? Ya, itu nanti akan tahu. Tulislah punya buku kecil sendiri. Tensiku tiap hari misalnya. Tensiku tiap hari ya. Terus nanti pagi berapa? Di kantor kan saya begitu. Di pabrik yang satu kan saya begitu. Tolong ditensi pada saat yang punya datang tensi lah pada saat belum selesai. Pada saat pulang jam 4 tensi ulang. Kita akan lihat rate-nya berapa. Perlu diterapi apa? Nanti ngobrolnya ke departemen apa? Gitu ya. Kemudian hubungan sosial dan keluarga ya pasti hubungan sosial keluarga yang cukup obat nyeleng kemah, minum obat, pasti terus ojo corone ojo nek misalkan keluar jajan ojo sing bikin sate sate sing lorong kan ngedukul kok nongkrong nonton yo repot gitu ya. Kebanyakan gitu rusaknya itu adalah di kuliner. Ternyata wes tertata bagus-bagus kuliner sak keluarga yo gak mungkin sang mama atau sang ibu yang tensinya tinggi terus cuma diem tok, gak mungkin ngintil gone anake siji ngintil gone bapake siji ayo tetap gitu. Yang saya lihat status teman-teman kita yang dulu sering masuk rumah sakit itu karena itu pas apenya statusnya kok jauh ngomongnya statusnya kok ngomongnya kelihatan. Saya udah mikir saya itu orangnya kalau yang terpantau dalam pantauan saya status anak-anaknya sih tak lihat gitu loh. Biar saya itu tahu ada yang bilang bu aku harus minum obat rutin gini kok kalau statusnya gini noe rumah makan A B C D aku minta nggak mungkin 9 durian. Biasanya saya screenshot yang suka komplain itu saya screenshot itu tanggal sekian loh gimana kan aku mau ngaduk gak mungkin ngaduk doang ngaduk apa ya. Jadi yang bikin agak kayak gitu memang kuliner keluar saya pun bapak ibu berbeda lalu juga mungkin saya nggak ikut makannya yo ngawur sama karena kan mesti nganter ayo dahar nih disiapin dahar nih gak mungkin kita mau nonton juga sama sebetulnya cuma kebetulan tensinya normal cuma ya tahapannya kan kolesterol. Kalau saya kolesterol jangan habis itu udah cek masih aman. Oke, jadi hubungan sosial dan keluarga yang paling gaya hidup sehat untuk hipertensi ada namanya diet gas itu nanti kita lihat ada diet hipertensi itu namanya diet gas rendah garam tinggi serat ya rendah garam kemudian batasi garam kurang dari 5 gram per hari. 5 gram itu berapa? Sendok teh ya 5 ya sendok iya itu itu mungkin tensi tinggi kalau itu padahal kan panjenengan masak terus apa namanya gorengan terus apa namanya telur nyeplok garam ya karak itu garam lagi berapa itu ya jadi 5 gram per hari harusnya angel. Nah makanya ada kalau yang memang sangat tensinya nggak terkontrol terus biasanya nyayurnya saya bilang tuh sayurnya konsumsi garam sama sekali tambah saja garam ini di meja nanti pada saat kita makan kasih tapi jangan ambil nasi sayur kasih garam enggak ambil sayurnya sedikit di wadah kasih garam disit-disit itu caranya. Atau kalau masih pengen tetap normal ya garam khusus untuk hipertensi punya farmasi silakan beli garam khusus hipertensi terutama yang suka gurih dan itu apa ngomong itu nggak boleh tapi apa semua yang pakai itu garamnya soalnya udah itu udah pakai garam masih pakai itu kan enak ya kayak ya apa
apalagi kalau jajan nggak mungkin jajan itu yang nggak enak gitu. Kenapa? Jajan itu enaknya kenapa? Karena dikasih segala macam. Aja enak lagi masih MSG mas. Banget itu. Bu dokter izin Rumi ini mau kerja ya. Awas saya mau. Dek senangkan enggak ada Mbak di sana. Iya, nggih. Olahraga teratur 3 menit, turunkan berat badan dan keluar stres. Ya, kalau ibu stres. Pemantauan minum obat pemantauan tekanan darah, hemat ya, sakit tadi berapa deh? 25. 5 menit lagi. Kemudian manajemen stres. Ini yang sekarang paling banyak itu manajemen stres. Kenapa? Sosmed. Ya, sosmed itu kadang-kadang bikin stres. Terus nyambut saya penggaweannya ini supaya saya kemarin di status ya. Terus nyambut gawe iso lho tekan bunyi itu lho DPR ngono mbok. Itu 104 juta kemudian nih kita udah berapa tahun itu pada tahunnya. Bikin stres juga tuh. Ya, keluarga. Nah, ini yang gas. Bensin sih. Nah, untuk ini gas, tadi ya. Gas itu apa? Gas itu dari jadi banyak diserap kurangi apa saja? Buah, sayur, makanan, susu, rendah lemak, protein, dan makanan manisnya hanya yaitu adalah gas. Prinsip utamanya ya, saya gini tidak apa-apa ya karena tidak kelihatan. Prinsip utamanya adalah saya akan nutrisi yang mengandung kalium, kalsium, magnesium, fosfor. Nah ini biasanya ada di sayur-sayuran ya, kalium, magnesium, kalsium. Kemudian serat juga sayur dan buah, protein dan serat ya, sayur, buah, biji-bijian. Nanti saya share aja biar kelihatan ya. Makanan yang dianjurkan ya, pasti buah-buahan, produk susu rendah lemak atau tanpa lemak. Kemudian makanan yang dibatasi ya, ini yang paling penting. Makanan yang dibatasi natrium. Apa itu natrium? Makanan yang dibatasi natrium. Daging merah dan daging olahan dibatasi. Ya, tapi sate enak ini. Sate enak, tengkleng enak. Nah, iya. Boleh, tapi 1 bulan sekali saja. Boleh. Ini orang masuk yurut tahu rasanya enak. Bulan sekali ini boleh nggak apa-apa. Saya tuh kadang-kadang gini, kalau sama-sama yuk ya makan susu. Ada waktu, yuk ya mbak, ayo mbak ya makan susu gitu. Boleh. Sekali. Ojo berkali-kali. Nek wis ya bener-bener jangan lagi. Makan khusus kalau makan yang mungkin ini kok enak banget, kemungkinannya lemaknya agak banyak. Sekali aja. Ya. Boleh. Terus jangan jangan nek wis gitu. Toh yo jangan sepiring gede gitu ya sesungguhnya. Nek wis ngono entuk ya. Keluarga saya kalau udah dilarang ini pas entuk. Ayo saya ya Allah makan yang enggak boleh gitu. Yang penting udah ya tambah lagi gitu nggih. Jadi boleh. Saya enggak pernah melarang dengan enggak boleh sama sekali enggak. Boleh. Sekali-sekali kapan kita nyatek? Ya, terus gula tambahan. Nah, itu yang gula tambahan. Gula tambahan itu ya misalkan kita sudah kalau jagung itu kan yang paling enak terakhir kalinya dan apa? Es. Ya nih orang gula ya esnya nggak bisa misalkan gitu. Kalau gula. Tapi nek misalkan kan kadang-kadang 1 minggu itu jagung berapa kali? 4 kali loh bulan. Saben
ini tuh nek tekan es krim dan es buahnya habis piye kok gulanya. Atau kasihkan suami ya nggak apa-apa. Wah, yang esnya boleh gitu. Nah, kalau yang tensi tinggi ya sup ya supnya yang mungkin ada macam-macam lagunya ya dikurangi hari ini di tempat ini tak minum, yang nanti 2-3 datangan lagi nggak bisa tak makan, yang 3 nggak bisa. Kita nanya, oh ada udang lama, oh kalau lama nggak pakai udang boleh 1, kan 2 biasanya dapat 2, 1 gitu. Jangan 4 kali dapat udang 2, 8 teh ya boleh telur 2 gitu caranya ya. Tapi nek eman-eman hapus jago kok eman-eman jago nek. Ada 1.000. Ya, rata-rata kan 100.000. Kalau makan batasan sampai jam berapa? Ya, kalau sebetulnya maksimal itu jam 7. Gini, sebetulnya 2 jam sebelum tidur harus sudah free semua harusnya. Tapi kalau memang pensiunnya lebih aman lagi jam itu paling pola. Boleh, berarti nggak boleh macam-macam. Boleh, yang penting air putih, jangan teh, jangan sirup. Jangan dong, nek sudah jam itu, ya biar aman ya selnya. Itu, ambil air putih, ambil air putih. Gitu ya, saya kira cukup.